Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, video kali ini mungkin ini agak sedikit spesial ya, dimana kita semua mungkin menginginkan memimpikan juga satu yang akan kita tanyakan nanti kepada guru kita, termasuk saya juga menginginkan hal ini. Nah Pak Ustadz, apakah nanti di akhirat atau di surga suami itu akan ditemukan oleh istrinya atau istri akan ditemukan oleh suaminya, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Itu dengan catatan suaminya dengan istrinya itu sayang. Oh, ada awalnya dulu. Nomor dulu satu itu dulu. Nomor dua, kalau mamanya suaminya jengkel sama istrinya, kira-kira bisa ketemu nggak ya? Ketemu, tapi gimana itu nanti Pak Ustadz? Nggak bisa dijawab ketemu. Kalau jawab ketemu berarti di surga. Padahal di dunia itu jengkelin istrinya atau jengkelin suaminya. Gimana mau ketemu di surga? Tapi kan tetap sayang, Ustaz. Hah? Kan tetap sayang. Sayang kan hanya di mulut. Kalau seperti umpamanya niat wudhu, niat sholat kan di hati. Pertanyaan yang umum-umum aja. Kalau bukan kalau ya, intinya adalah pada saat di dunia ini seorang imam, seorang suami itu harus mendidik istrinya dan anak-anaknya itu ada di jalan Allah. Itu fungsi utama imam itu seperti itu, sehingga nanti kalau mamanya istri salah dinasihatin mau, suaminya salah dinasihatin mau. Nah di titik inilah nanti mudah-mudahan ini masih doa saya ya, mudah-mudahan itu bisa bertemu di akhirat. Nah di surganya nanti kalau amal-amalnya pas. Amalnya kan begitu kurang lebih. Kan dunia ini kan ujian. Semua ustadz di dunia ini akan cerita dunia ini ujian. Kalau intinya kita itu membicarakan di surga, persoalannya bukan bertemu nggak suami dengan istri di surga. Pertanyaannya adalah bisa nggak mengerjakan perintah Allah Ta'ala sebagai imam itu di dunia dulu. Kemudian makmumnya sebagai istrinya bisa nggak dia mengikuti imamnya yang notabene itu belajar taat kepada Allah. Kemudian anak-anaknya juga mau nggak mengikuti imamnya yang notabene ayahnya imamnya itu belajar taat kepada Allah Ta'ala. Nah di titik ini nanti baru diseleksi oleh Allah Ta'ala. Disuruh Allah Ta'ala mohon ampun, rajin dia mohon ampun. Karena apa? Kenapa saya hanya bilang mohon ampun dulu nih? Karena sholat itu sudah menjadi kewajiban. Jadi sudah menjadi, itu harus kita kerjakan. Seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala itu, sholat itu sudah menjadi dasar. Kemudian sering nggak dia mohon ampun, evaluasi atau muhasabah. Nah di titik-titik ini sama. Nah persoalannya adalah ketemu nggak suami dengan istri di surga? Oke, pertanyaan adalah kalau suaminya lolos, istrinya lolos nih. Saya mau bertanya, suatu ketika mamanya kamu nikah nih dengan wanita A mamanya. Wanita A meninggal. Ya. Kamu menikah dengan wanita B. Ya. Ya? Ya. Pada saat kamu menikah dengan wanita B, kamunya yang meninggal. Ya. Wanita B nikah dengan laki-laki lain. D. Ya? Ya. D-nya meninggal, nikah lagi dengan laki-laki lain. Meninggal dua-duanya. Pertanyaannya suami atau istri yang mana yang mau bertemu? Yang mana itu? Katanya yang terakhir ya. Nah kalau yang terakhir kan dia nikah lagi waktu di dunia itu. Makanya harus berpikir
itulah yang nanti suami bertemu dengan istrinya itu bukan urusan seksual. Oh, Itu harus difikirkan. tidak ada Bukan. nafsu gitu Pak Ustaz. Nafsu seksual itu tidak ada. Insya Allah. Ah, Makanya nanti kalau istrimu, umpamanya yang pertama, baik. Amin. Istrimu yang kedua, baik. Kamu baik. Kamu meninggal, istrimu kedua dapat suami baik. Wah. Meninggal, dapat lagi suami lagi baik. Kan semuanya nanti ketemu nggak di surga? kalau baik-baik ketemu. Ketemu. Kalau baik-baik. Kalau memang urusannya kawin, ya, kelon lah bahasa Jawanya. Siapa yang mau ngelon ya? rebutan nih nanti ini. Nah, emang di surga ada rebutan? Nggak ada. Kan nggak ada. Karena di situ insya Allah damai. Nggak ada. Makanya di titik itu urusan syahwat itu kayaknya insya Allah tidak ada. Cemburu juga nggak ada, Ustaz. Nggak ada urusan itu, cemburu itu kan syahwat awalnya. Nah, maaf nih Pak Ustadz, kan kalau nanti suami istri itu bertemu misalnya gitu, tapi kan dijanjikan juga nanti akan diberikan bidadari gitu Pak Ustadz. Nah ini Istrinya double. istrinya itu yang menjadi bidadari atau bidadari baru untuk suaminya, terus istrinya piye gitu. Nganggur kan gitu lah. Kan makanya saya cerita kalau sudah di surga insya Allah nggak ada syahwat. Kalaupun umpamanya Allah itu memberikan bidadari umpamanya yang cantik, itu kan urusannya dengan mata. Dalam Quran pun diceritakan yang diinginkan oleh mata, bukan diinginkan hati, tapi berhubungan dengan pandangan. Berarti lihat orang cantik itu ya matanya, seneng hatinya. Tapi tidak ada nafsu. Insya Allah di titik itu kayaknya tidak ada nafsu itu. Intinya adalah dalam seorang manusia yang masuk surga itu sudah dipilih dari amal-amal solehnya yang ada di dunia. Kalaupun laki-laki itu mendapatkan bidadari, wanitanya protes istrinya. Lah terus saya dapat apa Pak Ustadz? Lah itu ustadznya itu belum udah cerita tentang bidadari. Cerita dulu sebelum masuk surga itu di mana itu? Di dunia itu kerjaannya apa si suami istri ini gitu, harus dicerangkan sehingga dia itu mau tanya, si suami tanya nanti itu dikasih bidadari surga itu dia udah tahu. Kayaknya enggak, dia nggak usah ditanyain. Karena menghadapi hisab dari Allah Ta'ala itu sulit sebenarnya. Ngomong ngawur itu nggak boleh, catat jelek oleh malaikat atid. Ya, kaku dalam berpikir, jelek, otaknya kaku. Kemudian dari kaku emosional, tersinggung, otaknya kesinggung, sampai benci, hatinya tersinggung, sampai keluar kata-kata, mulutnya akhirnya keluarlah emosi. Itu kan ditulis oleh malaikat atid. Jadi kalau memang mau menceritakan tentang surga, suami ketemu dengan istri, ceritain dulu di dunia. Gitu. Tapi maaf Pak Ustadz, apakah nanti sang suami atau istri itu tahu, wah itu bekas suamiku dulu di dunia, bagaimana itu apa? Itu tahu, memang Pak? ada memori, tahu itu. Suamiku, itu istriku tahu. Makanya kalau yang tadi saya cerita, kalau mamanya seorang laki-laki nikah dengan perempuan, kan gitu nih. Iya. Kemudian laki-lakinya meninggal, perempuannya nikah dengan laki-laki, laki-lakinya meninggal, laki lah. Kemudian nikah lagi dengan laki-laki, gantian nih, perempuannya meninggal, laki-laki ini ganti nikah dengan perempuan lagi. Akhirnya dua-duanya itu sampai meninggal, salah satu meninggal, satunya meninggal. Kan katanya teman-teman itu cerita, itu yang dinikah yang terakhir. Yang terakhir, wanita terakhir itu dia nikah, tapi wanitanya yang terakhir dengan laki-laki lain, kan gimana? Atau gini Pak Ustadz, mohon maaf ini, nanti misalnya nih di dunia misalnya si anak ribut nih sama orang tuanya gitu, terus anaknya ini berjanji nanti saya kalau di surga nggak mau lagi ketemu ibunya gitu, apa bisa seperti itu Pak Ustadz? Ya kalau mau hanya ngomong bisa aja, tapi kan dosa juga, nggak boleh seperti itu. Itu akan menjadi dosa, nggak boleh seperti itu. Oh itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ya karena memang kalau orang tuanya salah didoakan agar dia itu menjadi soleh atau soleha.
bukan malah memusuhi atau menjauhi. Tidak boleh, itu kan Astagfirullah. itu tidak hormat kepada orang tuanya. Makanya yang seperti itu memang dilarang. Nah, yang begitu itu memang gimana ketemu mau di surga? Iya. Mau ketemu di surga itu gimana lewat seperti itu? Di dunia aja amburadul, apalagi di akhirat. Nah, akhirat kan mau masuk mana nih? Bener nih mau surga, bener nih. Nih bukumu, catatanmu nih, ambilnya tangan kiri lah sudah. Kan udah jelas pasti masuk neraka kalau sudah begitu. Nah, inilah yang harus kita perbaiki dari sini. Jangan kita, wow besok saya akan bertemu dengan bidadari. Kelakuannya di dunia aja memalukan. Walaupun dia seorang muslim, memalukan. Kan begitu, fitnah, membuat cerita saudaranya yang muslim itu difitnah. Gimana dia sendiri bisa masuk surga kalau dia sendiri hobinya memfitnah saudaranya? Nggak bisa. Malah saudara yang difitnah itulah yang masuk surga. Dia, karena dia habis amal solehnya, dia banyak dosanya, selesai dia. Apalagi dia tahu agama, memfitnah tidak boleh, dia kerjain. Lawang Allah aja menceritakan kalau seorang itu memberi nasihat orang lain, kalau dia tidak mengerjakan, Allah itu marah. Ini memberi nasihat baik, tapi ini malah ngajari memfitnah orang lain. Jangan kamu sama ustadz itu, jangan kamu sama ustadz itu, jangan sama kiai itu. Lah itu kan saudara. Padahal diceritakan kalau seorang muslim itu semuanya saudara. Jangan memfitnah. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Itu diceritakan sudah. Tidak boleh kita itu merasa hebat lebih, golongan kita merasa golongan hebat. Tidak boleh walaupun itu seorang muslim. Tidak boleh. Saya umpamanya bersanad dengan ini, kemudian berperang dengan sanad yang itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kalau itu mau hebat-hebatan, itu kamu sanad itu kan hanya duniawi aja. Nah, inilah akan menjadikan rusaknya amal-amal baik mereka itu akan rusak di titik itu, rusak beneran, dan mereka nggak sadar karena merasa gurunya dianggap benar, padahal gurunya malah memfitnah karena dia euforia dengan gurunya. Kenapa? Oh, kalau ngaji dia lucu lah, euforia. Kok ngaji kok lucu yang dicari? Boleh melucu, boleh, tapi kan ya nggak lucu terus jadi bodoh nanti kalau lucu terus kan gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi bagaimana bisa bertemu? Tadi ada PR aja di dunia, belum di akhirat. Benar. PR aja gitu loh. PR di dunia, ayo katanya yang terakhir. Oke, sekarang itu istri si perempuan nikah dengan laki-laki. Kemudian laki-lakinya meninggal, dia menikah dengan laki-laki, semuanya baik mamanya. Atau kali laki-lakinya masuk neraka. Lah kan pikirmu sekarang di sini. Kalau kita husnudzon semua, laki-lakinya baik, laki-lakinya meninggal, walau alam ya. Kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki. Laki-lakinya yang kedua baik. Dia nikah lagi dengan laki-laki. Dia yang meninggal. Laki-laki menikah dengan wanita yang lain. Sama-sama wanita itu baik. Wanitanya meninggal, laki-laki itu nikah lagi dengan wanita lain, meninggal sama berdua lah kasarannya. Terus mana itu yang akan bertemu di surga? Memang benar, si suami akan ketemu dengan istrinya di surga. Itu tahu, itu istriku, itu tahu, itu suamiku tahu, tetapi syahwat itu tidak ada. Makanya hanya tahu, itu tahu anakku, tahu. Cuma memang tidak diceritakan, itu saya tahu, itu mantan. Itu tidak ada itu mantan. Oh, itu tidak ada itu Pak Ustadz. Itu adanya di dunia aja. Jadi sebenarnya bagaimana itu ya Pak? Loh, kok tanya sebenarnya bagaimana Jadi soalnya susah sekali itu. Sudah jelas. Terlalu banyak. Makanya kalau laki-laki diberi bidadari itu atas ketakwaannya. Karena dia lihat wanita yang cantik itu seneng. Jadi seperti itu. Jadi kalau ibaratnya, oh saya dulu nikah sama istriku yang aku lihat agamanya, ya monggo. Tapi banyak nggak yang hanya dilihat menurut dia agamanya, nggak taunya bubar. Ya banyak seperti itu. Ada yang nggak bubar, terus ya akhirnya kan nyimpen marah terus dia. Karena nggak berani sama pasangannya. Kan sama itu, mana ketemuannya nanti di surga kalau dia nyimpen marah terus sama pasangannya.
Nyimpen marah terus ini kan diceritakan lah, taktab balakal jannah, jangan marah bagimu surga. Lah kan dia nyimpen marah terus sama pasangannya. Berarti dia mengarah ke arah neraka untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus belajar. Kemudian kalau memang ada wanita yang takwa, walaupun itu baik, nggak ada nanti di surga itu cemburu. Cemburu itu adanya di dunia. Kalau ada ustadz cerita, besok laki-laki yang benar-benar dia soleh akan diberi bidadari, memang benar. Tapi ya di dunianya istrinya ngomong, lah saya dapat apa lah, kan gitu. Protes sudah. Masa ngomong nanti saya mendapat bidadara? Tidak ada bidadara itu. Adanya kalau wanita itu perhiasan, kalau dia itu senang, itu wujud ketakwaan. Walaupun itu suaminya atau istrinya emang nggak bisa digauli secara syahwat, tapi tahu itu istri, tahu itu suami. Jadi garis bawahnya fungsinya bidadari disiapkan apa, Ustaz? Ya kalau kita punya mbak-mbak di rumah itu kan melayani. Nah kita itu tugasnya di dunia gimana kita itu caranya amal soleh kita itu besar daripada dosa-dosa kita. Tobat itu terus menerus. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan tobat itu minim 70 kali ada, 100 kali ada, itu dalam dalilnya. Ya kita harus lebih dari itu, bukan kita mau pinter. Dosa kita itu banyak. Kok disuruh tobat nggak mau gitu. Sak senengku aja toh lah. Kan gitu. Nah kan Rasulullah itu kalau istighfar itu selesai sholat 3 kali loh. Itu kan sunnahnya itu dibaca 3 kali. Lah kalau kita itu dosanya banyak itu kan lebih dari Rasulullah ya. Rasulullah itu ditanggung surga lah kita. Kan harus berpikir ke arah sana. Jadi tanyain beneran tuh, kamu tuh nyelesain masalah rumah tanggamu. Siap. Sekian puluh tahun kamu bisa mikir gitu. Itu kira-kira masuk apa coba? Haji J mamanya kan udah ngerti sebenarnya, udah bisa disusun. Aku tuh sulit, ini istriku kan tak jidak gitu ya, maunya begitu, tapi kan nggak boleh jidak. Nah itu juga harus dipikirin, sehingga seorang manusia muslim itu harus paham dia mau akan ketemu istrinya enggak itu ya di dunia ini, bukan asal sholat. Enggak, banyak ustadz-ustadz yang ngajarin sholat itu harus khusyuk, sholat itu harus begini, itu banyak itu. Ayolah ikutin, kalau memang kurang puasa harus gini, ikutin, itu baik. Berbuat baik ya ikutin, memang diajak berbuat baik, karena ya salah satu hal yang masuk surga itu jelas orang yang beriman serta mengerjakan perbuatan baik. Perbuatan baik itu berarti betul-betul dia itu taat pada Allah Ta'ala. Baik loh, kondisinya baik loh. Kalau sholat itu kan hanya sholat aja. Berbuat baik itu sholatnya tertib, puasanya tertib, sunnahnya tertib, walaupun tidak bisa maksimum seperti Rasulullah ya. Kemudian berbuat baik, mulut ini dijaga, otak ini dijaga, telinga itu dijaga. Kalau mendengar sesuatu yang nggak cocok ya jangan marah. Lah orang muslim kalau dinasihatin kok langsung gerung-gerung, ini gimana? Lah berarti dia nggak bisa berbuat baik kalau melalui telinganya. Jantungnya hanya untuk memompa darah, untuk emosi, lah nggak bisa. Mulutnya hanya disuruh untuk nyuruh istrinya, nyuruh suaminya, nyuruh anak-anaknya untuk memuaskan keinginan dia di dunia. Tidak bisa seperti itu. Berbuat baik itu tersulit malahan. Sholat itu berbuat baik. Berbuat baik untuk diri kita. Puasa itu berbuat baik untuk diri kita sama Allah. Kan begitu berbuat baik itu. Sulit. Melangkahkan kaki di tempat-tempat yang baik sulit. Nah ini itu memang itu menjadi catatan terus-menerus yang nanti akhirnya bisa enggak sih, yang pertanyaan nanti kalau saya di surga itu dapat bidadari enggak Ustadz, itu yang tanya itu harus dikasih pertanyaan ulang itu. Lu kamu kok bisa langsung minta bidadari itu dari mana gitu. Dengan istrimu kamu bermasalah enggak? Istri saya memang bermasalah tapi saya tetap sholat aja. Nurut enggak? Enggak nurut. Kenapa enggak nurut? Wah pokoknya saya udah kasih tahu dia enggak nurut. Ya gimana caranya dia nurut? Dengan tegas boleh, Ustaz? Ya tegas boleh. Di surga insya Allah seorang itu karena taatnya makanya
berikan bidadari. Sebagian besar yang di surga, ya, karena kalau yang di surga itu wanita ya nggak dikasih bidadari. Jadi sebagian besar ini yang laki-laki. Makanya yang wanita ini masuk di surat yang lain diberi perhiasan, karena wanita senengannya perhiasan. Lihat suaminya kucel aja di dunia, tapi yuk ke toko emas, wah, saya cuma mau tanya nih ya, nih ya, saya tanya nih, Eko coba tanya, istrimu itu lihat kamu sehari-hari biasa ya? Coba, yuk ke toko emas. Nambuan. Kan benar, padahal lihat suaminya itu biasa ya. Gitu, nggak bergairah. Cici sudah paham nggak bergairah. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa ayolah ujian demi ujian kita belajar menyelesaikan. Kalau memang kita nggak mampu menyelesaikan, serahkan pada Allah Ta'ala, tetapi ikhtiar. Si istri harus dinasihatin, suami harus dinasihatin, anak-anak harus dinasihatin, yang betul-betul ngikutin syariat Islam seperti itu. Nggak boleh egois, nggak boleh egois itu. Egois itu hanya nafsu di dunia. Di akhirat nggak ada egois, adanya salamun alaikum, gitu.